Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Salam guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Rudi Purnomo SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Ibnu Hajar Kota Wisata Batu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Apa sebenarnya makna dari pendidikan yang berpihak pada murid itu? Nah, sebelum memahami itu semua, mari kita tinjau kembali tujuan pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Hal ini tentunya selaras dan sejalan dengan konsep kurikulum merdeka yang sekarang sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Konsep merdeka belajar sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peran guru dalam pendidikan dan pengajaran harus berpihak pada murid. Guru juga harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru juga harus memahami karakter setiap murid dan menghamba pada murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Makna dari menghamba pada anak itu sendiri yaitu sistem among dengan ikhlas mengabdi kepada anak. Pendidik harus berserah diri pada anak dan mendidik dengan sepenuh hati dan semurni-murninya. Guru juga harus mampu memahami tujuan dari pendidikan dan pengajaran itu sendiri agar mampu terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Peran seorang guru juga harus selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa sungtulada, yang artinya seorang guru di depan harus memberikan teladan kepada murid. Ingmadya mangunkarsa, yang artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi. Dan tuturi handayani, yang artinya di belakang harus memberikan dorongan. Pendidikan yang berpihak pada murid harus mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya, sehingga seorang guru mampu memihak kepada peserta didik. Konteks pendidikan yang berpihak pada murid bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar murid. Yang kedua, berikan kesempatan berpikir kreatif dan inovatif pada murid. Yang ketiga, berikan pengajaran yang sesuai zaman dan memanfaatkan teknologi. Serta yang keempat, memberikan pengajaran sesuai karakter, potensi, minat, dan bakat pada murid. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih ada guru yang menerapkan metode pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal metode tersebut tidak relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perkembangan zaman, serta tidak mengacu pada karakteristik setiap murid. Metode teacher center bisa dikatakan murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dan tidak dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Agar terwujudnya lingkungan belajar yang berpihak pada murid, Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hajar Kota Batu telah menerapkan beberapa program-program yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
Kegiatan ekstrakurikuler sekolah sebagai wadah bagi murid dalam menyalurkan bakat dan minat dalam beberapa kategori seperti olahraga, seni, dan budaya, sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang holistik di sekolah. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus merancang pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan zaman, gaya belajar, dan kemampuan murid dalam memahami materi. Dalam hal ini, di sekolah saya, pembelajaran berdiferensiasi konten materi pada mata pelajaran IPA dan IPS, di mana anak-anak terbagi atas kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, auditori, visual, dan kinestetik. Yang ketiga adalah gelar karakter siswa. Setiap siswa tentunya memiliki karakter dan ketercapaian dalam bidang budi pekerti yang berbeda-beda. Maka dari itu sekolah memberikan gelar karakter kepada semua siswa sebagai bentuk penghargaan atas karakter yang telah dicapai. Gelar karakter siswa ini diberikan sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siswa atas pencapaian karakternya selama di sekolah. Yang keempat adalah program menulis membaca permulaan atau MMP. Program ini merupakan program membaca menulis yang dilakukan dalam pembelajaran dan diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas awal pada saat Ananda mulai memasuki bangku sekolah. Yang kelima adalah budaya coaching siswa. Budaya coaching sekolah dalam rangka pendisiplinan siswa terkait permasalahan dan pengembangan cara berpikir siswa dalam menyelesaikan kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Dalam menerapkan program-program tersebut, tentunya sekolah memiliki tantangan dan kendala yang dialami guru, baik guru dan sekolah dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut adalah masih banyak murid yang belum memahami atas bakat dan minat pada diri murid tersebut. Yang kedua, kompetensi dan kemampuan guru sekolah yang belum menyeluruh terkait pemahaman filot dan filosofi serta pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, rencana tindak lanjut dari program-program berpihak pada murid yang belum maksimal. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid. Solusi yang kami lakukan adalah yang pertama, lakukan asesmen diagnostik awal pada murid. Asesmen atau observasi awal ini untuk mengenali dan mengetahui bakat dan potensi setiap siswa dengan asesmen diagnostik awal baik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Sekolah harus merencanakan program desiminasi untuk guru, pelatihan guru dalam bentuk in-house training atau IHT, pelatihan bagi guru-guru terkait implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di sekolah. Hal ini agar kompetensi setiap guru di sekolah sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, program berkelanjutan. Guru dan sekolah harus merancang rencana tindak lanjut dari program-program yang berpihak pada murid dan penyelesaiannya dalam kehidupan murid. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru